Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Agar kalian bersemangat, mari kita bernyanyi lagu Bagimu Negeri bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 2. Kompetensi dasar PPKN menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. SPDP memahami penampilan tari kreasi daerah. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pokok kita hari ini, sikap rukun dalam perbedaan dan pola lantai tari. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Ayo mengamati. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Ayo membaca, bacalah teks berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang perbedaan yang menguatkan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Ayo mencoba tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Coba ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Kalian sudah belajar mengenai hidup rukun dalam perbedaan. Untuk menambah wawasan kalian dapat mengerjakan soal latihan berikut. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut dalam hati. Ayo membaca, bacalah teks Lego-Lego Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Ini merupakan bacaan selanjutnya. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok, dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Ini merupakan pola lantai garis melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar semuanya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di channel Dorisman Sidik. Ya, di sini kalian dapat belajar mendalami materi secara lebih detail. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai kesenian tarian dari Nusantara. Ya, adapun judul materi kita, pola lantai dalam gerak tari daerah. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satunya tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Sahabat, tari lego-lego ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu dalam membangun kampung dan negeri. Kalau sahabat perhatikan, para penari saat melakukan tarian ini membentuk sebuah pola lantai, yaitu pola lingkaran. Apakah sahabat tahu apa pola lantai itu? Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lurus dan lengkung ini masing-masing mengalami perkembangan. Pola garis lurus berkembang menjadi pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi empat, pola segi lima, dan pola segitiga. Sedangkan pola garis lurus berkembang menjadi pola lingkaran, pola lengkung, dan pola angka 8. Nah sahabat, perhatikan jenis pola lantai berikut. Pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh pada tarian Nusantara, yaitu tari Yosvan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Berikutnya, pola lantai diagonal, yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut, seperti pada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat, dan di awal tadi ada tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. Sahabat, ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk penampilan tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Pertama, kita perhatikan tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya adalah tari jaipong dan tari topeng kelana. Kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari berpasangan adalah tari serampang 12 dan tari payung. Ketiga, tari berkelompok. Ya, tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola lingkaran, angka 8, atau pola melengkung. Contohnya terdapat pada tari piring,
dan tari lego-lego. Sahabat, bagaimana pola lantai pada tari sedati dari Aceh, tari andun dari Bengkulu, tari tanda dari Riau, tari tambun dan bunggai dari Kalimantan Tengah, atau tari indang dari Sumatera Barat? Jawabannya, pola lantai tari sedati adalah lurus segi 4, pola berbentuk huruf U, pola zigzag, pola berbentuk huruf S, pola segitiga, dan pola segi 4 silang. Pola lantai tari andun adalah lingkaran atau pola lantai garis melengkung. Tari tanda memiliki pola lantai campuran antar lingkaran, lurus dan zigzag. Sedangkan tari tambun dan bunggai, pola lantai berbentuk horizontal dan zigzag. Dan pola lantai tari indang dari Sumatera Barat berbentuk vertikal, lurus. Jadi sahabat, kita harus selalu belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dengan belajar, kita dapat mendapatkan ilmu. Nah, sebelum saya mengakhiri, silakan sahabat klik tombol subscribe, like, and share video Bikun kepada orang lain, sehingga makin banyak orang mendapatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa mempelajari materi pola lantai tari melalui video berikut. Temukan berbagai tari daerahmu, sebutkan pola lantai tariannya. Kemudian praktekkan pola lantai satu tarian bersama anggota keluargamu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menggambar pola lantai tersebut. Diskusikan pola lantai tarian tersebut dengan teman kelasmu. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Sekarang kalian dapat berlatih dengan mengerjakan latihan berikut ini. Agar kalian lebih paham tentang materi pola lantai tari, kalian dapat mengerjakan latihan berikut ini. Terima kasih karena kalian telah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan taati protokol kesehatan.